Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Berhasil dievakuasi, bangkai dugong akan diidentifikasi sebelum dimakamkan. Bangkai ikan duyung atau dugong yang ditemukan di kawasan pantai Pasar Minggu Baguala akan diidentifikasi sebelum dimakamkan Sabtu 20 Mei 2023. Hal itu dikatakan oleh salah seorang petugas kantor stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kota Ambon, Helmi Pati, ia mengatakan sesudah dievakuasi bangkai tersebut terlebih dahulu akan diidentifikasikan kemudian dimakamkan. Menurutnya, ikan itu yang berukuran sekitar 3 meter itu telah mati sejak semalam. Warga pun kemudian mengabarkan penemuan itu ke polsek setempat. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, proses evakuasi duyung atau dugong jumbo itu membutuhkan tenaga banyak orang dengan satu unit mobil tangki. Meski sempat menyebabkan kemacetan, bangkai dugong berhasil dievakuasi dan kemudian diangkut di atas kendaraan pickup untuk diidentifikasi dan dilakukan pemakaman. Finish ka na, balik ba ito? Wala. Balik ko ni. Balik, sakto lang. Ganito lah. Ready? Siap. Naik. Selanjutnya, Tribuners, belasan tahun jalan rusak di Pulau Saparua urung diperbaiki. Hampir 3 km jalanan utama di Pulau Saparua rusak parah. Kerusakan pun telah berlangsung selama belasan tahun dan urung diperbaiki. Kerusakan terjadi di ruas jalan dari Haria hingga Saparua. Warga negeri Haria, Harikaya menyayangkan tak adanya kepedulian pemerintah. Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan akses utama warga, juga akses menuju satu-satunya rumah sakit di Pulau Saparua. Ruas jalan tersebut lanjutnya sering memakan korban. Pengendara sering menghindari jalan rusak yang berujung tabrakan dengan pengendara dari arus berlawanan. Apalagi bila malam tiba akan semakin berbahaya karena penerangan yang minim. Lanjut dikatakannya, khusus untuk jalan menuju Saparua dari Haria, sempat ditutup pakai semen dan kapur putih, namun tak bertahan lama dan langsung rusak. Pantauan tribunambon.com, Jalan Raya Saparua Haria Amaratu rusak hampir 2 km. Kerusakan pun dengan kedalaman dari 2 cm hingga 10 meter, serta lebar menyeluruh.
Tribuners, mahasiswa Unpati menggelar konser amal untuk korban kebakaran di Jalan Palah. Mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon yang tergabung dalam IFC menggelar konser amal untuk korban kebakaran di Jalan Palah. Dan konser amal itu berlangsung di Jalan Aim Sangaji, tepat di samping Masjid Al-Fatah Ambon pada Jumat 19 Mei 2023 kemarin. Nama IFC diambil dari bahasa Turki yang berarti pemburu kebaikan. Selaras dengan hal itu, mereka mengumpulkan sumbangan melalui konser mini. Dikatakan Rafiz Al-Ghafi, salah satu mahasiswa, konsep konser mini juga untuk menghibur para pengendara yang berhenti saat lampu merah menyala. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17 lewat waktu Indonesia Timur, para mahasiswa berdiri memegang kotak sumbangan. Nampak para pengendara yang berhenti pun mengisi sejumlah uang dalam kotak-kotak bergambar kondisi korban kebakaran. Diberitakan sebelumnya, kebakaran dahsyat terjadi di Jalan Palah, kawasan belakang kota, pada Senin 15 Mei 2023 sekitar pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Salah satu orang meninggal dunia, 3 warga alami luka bakar, dan 110 bangunan hangus terbakar. Komunitas sepeda lipat Ambon goes santai keliling Teluk. Banyak cara mengisi liburan akhir pekan seperti yang dilakukan komunitas yang satu ini. Ialah Kompak, kepanjangan dari Komunitas Sepeda Lipat Ambon. Mereka menghabiskan pagi dengan bersepeda ria mengelilingi Teluk Ambon pada Sabtu 20 Mei 2023. Kepada tribunambon.com, Ketua Kompak Saiful Latar mengatakan goes akhir pekan jadi agenda rutin. Rute andalan yakni seputaran kota, namun kali ini para pesepeda itu bersepakat mengelilingi rute berbeda yaitu Teluk Ambon. Start dari Taman I Love Ambon di Bau Jempe dan finish di Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Dijelaskannya meski hanya bersepeda santai namun keselamatan dan tertib berlalu lintas diutamakan. Mulai dari kelengkapan atribut seperti helm, sarung tangan, dan sepatu. Mematuhi peraturan lalu lintas pun menjadi kewajiban mereka saat bersepeda. Komunitas yang terbentuk sejak 19 September 2020 kini sudah memiliki lebih dari 50 member. Tepat saat pandemi COVID-19 meluas di kota Ambon, di mana orang-orang wajib berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Awal berdiri hanya ada 5 orang, yakni Saiful Latar sebagai ketua, Al-Ghazali sebagai sekretaris, ada Ancawan, Umang, dan juga David. Tak ada syarat khusus bila ingin bergabung dengan komunitas sepeda lipat ini. Cukup memiliki sepeda serta atribut bersepeda lainnya. Bukan sekedar bersepeda saja, komunitas ini juga beberapa kali mengadakan kegiatan sosial kemanusiaan. Di antaranya membawa sumbangan ke Panti Asuhan Al-Madinah di Warasia pada 2 Mei 2021 lalu. Kegiatan lainnya yang pernah dilakoni ialah goes cinta damai saat konflik sosial Ori dan Kariu dan bersih lingkungan di ujung Bandara Laha. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 Mei 2023. Saya Tanita Patesida beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.